Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel. Kembali lagi bersama gue Sauki, masih di channel Dunia Seram, dimana channel-channel yang menceritakan kisah-kisah misteri nyata. Gue saranin sebelum lu dengerin cerita gue, subscribe agar lu dapat dengerin cerita-cerita gue yang sebelumnya dan next berikutnya juga. Sekarang gue pengen ceritain sebuah kisah nyata yang dimana telah ditulis oleh seseorang yang bernama akun Twitternya @lopzi, dimana dia telah menceritakan kisah nyatanya dan pengalamannya ketika melakukan kegiatan dari sekolahnya di sebuah villa. Villa ini ada di puncak di dekat salah satu tempat ibadah yang terkenal dengan 7 pancurannya. Oke, langsung aja sekarang gue ceritakan ceritanya. Cikidot. Hai, ketemu lagi sama gue Sherlyn. Kali ini gue mau cerita soal pengalaman gue dan beberapa temen gue di sebuah villa. Karena ini berhubungan sama kegiatan keagamaan, untuk jenis agama gak bakal gue jabarin, dan untuk orang-orang yang terlibat bakal gue samarin semuanya. Buset, ini villa kripsi amat ya. Buat syuting film horor cocok nih. Begitulah celutukan si Rifan dari salah satu anggota ramah tamah di sebuah organisasi. Begitu melihat villa yang akan dia inapi 2 hari 2 malam di sekitar tahun 2009. Mulut lu Van baru juga nyampe udah ngomong-ngomong yang kayak begitu. Omel si Meli dari salah satu pengurus keanggotaan yang sensi sama hal-hal yang seperti gitu. Ya wajar aja sih si Rifan ngomong kayak gitu, karena memang penampakan di villa bener-bener parah abis. Cat bagian luarnya yang berdasar putih udah berubah ke coklat-coklatan. Di sana sini banyak rembesan air hujan. Halaman sampingnya sih luas, ada satu gazebo kecil di pojok yang atap bagian dalamnya udah hancur parah. Bahkan tempat lampunya aja udah pada copot. Di tengah halaman, kira-kira 100 meter dari gazebo, ada pohon mangga yang besar dan tidak berbuah. Kejadiannya tahun 2009, di mana si Sherlyn ini melakukan kegiatan organisasi keagamaannya di sebuah villa, yang dimana villa itu memang sudah tidak layak huni kali ya, karena tuh dia menceritakan di sini cat-catnya juga sudah mulai pada terkupas dan atap-atapnya pun juga sudah ada yang bocor, suasananya pun juga seram. Dan sebelumnya gue bakal liatin denah villanya, so disimak ya. Di dalam villa memiliki 2 lantai, ada 3 kamar tidur, 1 di bawah dengan kamar mandi dalam, dan 2 kamar mandi luar di lantai 2. Yang cowok-cowok dikasih di kamar bawah yang lebih besar karena jumlah mereka lebih banyak daripada yang wanita. Sedangkan yang wanita di atas di sebelah kanan tangga lingkar. Pemimpin agama yang ikut di seberang kamar mandi wanita. Villa ini memiliki 2 lantai, di mana itu terdapat 3 kamar tidur di lantai bawah dan 2 kamar tidur di lantai atas, dan juga memiliki 1 kamar mandi di lantai atas yang besar. Untuk laki-lakinya itu ditempatin di bawah dan wanita itu ditempatin di atas. Kamar mandinya sendiri-sendiri di tengah, jadi begitu naik tangga kita langsung ketemu pintu kamar mandi. Setelah beres-beres dan istirahat sebentar, semua sepakat untuk mencari makan siang bareng-bareng di luar villa. Dan kalian tahu apa yang kita temuin begitu keluar villa? Ternyata banyak belasan anjing liar. Anjing-anjing yang gak jelas dari mana datangnya. Itu ada yang duduk maupun berdiri ngeliatin kita semua dengan mulut terbuka dan liur yang netes-netes. Ekor mereka semua tegak ke atas. Gue yang suka sama anjing aja takut ngelihatnya, gimana yang lain. Pelan-pelan kita ngelewatin mereka yang gerakan kepalanya terus melihati kita kemana kita pergi. Jadi ini setelah dia sampai villa, si Sherlyn ini ngajak teman-temannya untuk mencari makan di luar, karena tuh baru banget nyampe di villa, otomatis buat masak-masak mungkin mereka capek. Jadi dia langsung aja mencari makanan di luar. Jadi ketika mereka keluar itu, mereka melihat belasan anjing liar, mungkin yang sedang lapar kali ya. Oke, gue bacain lagi. Setelah selesai makan siang, semua balik ke villa dan mandi bergiliran. Anehnya, waktu kita pulang, anjing-anjing liar itu udah ngilang gak tahu kemana. Malamnya kita barbekyuan di halaman samping dengan penerangan seadanya dari lampu teras. Selesai barbecue, semua langsung sibuk masing-masing. Ada yang ngegosip, main kartu, gitaran, dan sebagainya. Gue yang udah kecapean karena pas sebelum makan siang tadi sempet nguras betap yang keraknya ngalahin kerak bumi, udah tepar duluan di kamar. Sementara wanita-wanita lain asik ngegosip, baru juga pengen pules, tahu-tahu terdengar suara anjing
anjing liar itu. Emang berisik banget. Mungkin itu suara anjing-anjing liar pada menggonggong, saut-sautan nggak jelas. Anak-anak cowok di bawah yang awalnya pada ketawa kenceng sampai kedengaran ke atas, tiba-tiba pada diam. Begitupun wanita di kamar serentak pada kicep, semua pada lihat-lihatan termasuk gue. Jadi tuh setelah anjing menggonggong gitu, mereka mungkin pada takut, jadi saling lihat-lihatan. Dah, akhirnya pada diam. Tapi karena posisi gue udah ngantuk abis, gue pun bodo amat dan mencoba tidur lagi. Dan begitulah malam itu lewat gitu aja, tanpa ada gangguan. Kata siapa nggak ada gangguan? Besok paginya pas lagi sarapan bareng di bawah, suasana yang riuh langsung berubah tegang gara-gara pertanyaan dari salah satu anak wanita. Semalam lu pada main kartu jam berapa sih? Jam 2:30, ketawa-ketawa gitu. Hana si pengurus kerohanian nanya ke anak cowok. Hah? 2:30? Lu salah denger kali, Han. Kita semua jam 1:30 udah pada tepar. Kok malah si Rifan jam 12 udah tewas? Yang pas anjing gonggong-gonggong itu loh. Jadi nih si Hana ini nanya ke anak-anak cowok. Semalam itu pada main gitar jam berapa? Pada ketawa-ketawa gitu. Nah, anak cowok itu menjawab jam 1:30. Tapi si Hana itu mendengarnya itu sampai jam 2:30 atau sampai jam 3. Oke, gue bacain lagi. Saud Jimmy, ketua organisasi bagian pemuda. Masa sih? Tapi gue juga dengar jelas loh suara ketawa lu, dan itu kenceng banget, Jim. Fani, adik Hana ikutan nyeletuk. Serius loh, Indra yang dari tadi diam ikutan ngomong. Jadi nih si Fani juga denger juga nih adiknya Hana. Jadi anak-anak cowok ini pada ketawa. Padahal sih kayaknya sih bukan anak-anak cowok yang itu kali ya. Tapi Jimmy udah tidur dari jam 1 loh, Han, kata Kevin yang diiyain sama yang lain. Kak, kalau gitu yang semalam suara siapa dong? Tanya Hana, bikin yang lain jadi lihat-lihatan dengan tampang horor. Pemimpin agama yang ikutan sarapan cuma senyum-senyum doang. Kita siap-siap buat meeting ya, katanya ngalihin topik biar kita nggak kepikiran. Selesai sarapan, kita pun rapat awal tahun. Topiknya kira-kira mau bikin kegiatan apa ya sepanjang tahun ini. Kira-kira 2 jam kemudian rapat kelar. Semua diminta beres-beres buat pulang ke Jakarta siang ini. Pas kita pada keluar buat naruh barang di bus, anjing-anjing liar itu muncul lagi. Serem deh pokoknya. Untungnya sih nggak ada yang dikejar-kejar dan digigit. Di tahun 2010, ini tahun kedua gue ikut acara yang sama dan di villa yang sama. Dan villanya udah dipagar, gazebo-nya udah cantik banget. Di bawah pohon mangga ada 2 ayunan yang langsung jadi rebutan sama anak wanita. Jadi tuh si Sherlyn ini tahun 2010 dia melakukan kegiatannya lagi di villa itu lagi. Dan ketika dia dari tahun 2009 ke 2010 berarti 1 tahun kemudian dia sudah melihat perubahan villa itu, sudah dirapihkan keadaannya, udah nggak berantakan dan kotor lagi seperti tahun yang lalu dia menginapi villa itu. Oke, langsung gue ceritain lagi. Hana dan Fani udah nggak ikut lagi tahun ini. Kapok dan takut katanya. V di kamar mandi wanita, kasur C itu baru ditambahin, plus jendela di sampingnya. Wanita-wanita yang waktu itu ada sekitar 6 orang, terang aja pada rebutan kasur. Kebetulan gue dapet kasur C yang kalau dari jendelanya bisa kelihatan halaman samping jelas banget. Salahnya gue nggak ngeh kalau bagian kaki kasur C itu pas ngadep pintu ke arah balkon atau samping kasur B. Jadi setelah 1 tahun kemudian si Sherlyn ini berkunjung lagi ke villa dan tidak menemui anjing-anjing liar itu. Mungkin sudah ditangkep-tangkepin kali ya. Ada yang ngelimpangan di ruang tamu karena pada males tidur di kamar. Temen gue Helen yang nggak kebagian kasur tidur di karpet pas sebelah sama kasur gue. Awalnya gue tidur dengan nyenyak sampai waktu beranjak sekitar jam 7:30 pagi, gue kebangun karena berasa gerah banget. Bayangkan di puncak yang seharusnya cuacanya dingin tapi berasa panas. Dalam hati sih udah curiga ada yang nggak beres, tapi bodo amat. Kebetulan gue termasuk yang sensitif, bisa ngerasa tapi nggak bisa ngeliat. Gue cuma bolak-balik di kasur, maunya tidur lagi tapi nggak bisa. Nggak lama udaranya yang panas berubah dingin, terus panas lagi. Begitu terus selama beberapa kali dan berakhir dengan bau bangke yang nyengat banget. Nggak tahu itu bau berasal dari pintu balkon samping kasur B. Oke, ini beneran mulai nggak beres. Alhasil gue cuma berusaha merem dan baca-baca doa di dalam hati, tapi tetap nggak bisa tidur. Jadi nih si Sherlyn ini ngerasain seharusnya yang dimana tuh udara puncak sejuk, dia tuh ngerasain panas gitu, gerah. Tapi ini udaranya ini berubah-berubah gitu, kadang panas, kadang dingin,
kadang panas dan berakhir dengan bau bangke. Oke, gue lanjut baca lagi. Sekitar setengah jaman dari masjid yang gak terlalu jauh dari villa, kalau dari balkon samping kasur B kelihatan jelas bangunannya berkumandang azan subuh. Lega dong gue mikirnya, untung udah pagi, tapi ternyata gak segampang itu. Selama azan subuh itu, gue bisa denger dengan jelas, sejelas-jelasnya suara cewek yang ngerintih-ngerintih kayak kesakitan tepat di jendela samping kasur gue. Kalian tahu di samping jendela gue itu pas pohon mangga. Bisa kalian bayangkan kira-kira suara siapa yang gue denger saat itu? Bisa kalian bayangkan. Jadi tuh si Sherly ini berusaha buat tidur ya, buat mengalihkan ketakutannya mungkin. Ketika dia maksain ingin tidur, dia tuh nggak bisa tidur, dan akhirnya dia mendengar suara rintihan wanita yang berasal dari balkon depan pohon mangga. Satu badan gue langsung dingin semua, segala bulu pada berdiri. Parahnya lagi, badan gue nggak bisa digerakin sama sekali. Gue cuma bisa paksain merem, terus dengan ngucap doa di dalam hati. Semakin cepet doa gue rapal dalam hati, rintihan itu makin terdengar. Jadi ketika si Sherly dengar itu, dia berusaha buat berdoa terus di dalam hati. Tapi semakin dia berdoa itu, semakin kenceng rintihan suara wanita itu. Oke, next gue bacain lagi. Berasa kayak dia lagi ngerintih pas di kuping gue. Begitu azan selesai, suara itu ikut hilang. Badan gue juga udah bisa digerakin. Nggak pakai babi bu lagi, gue langsung loncat ke bawah, ikut tidur di karpet sebelahan sama Helen. Gue paksain lagi diri gue untuk tidur dengan badan gemeter dan keringetan parah. Jam 7 pagi, gue baru bangun, begitu juga Helen. Dan dia kaget begitu ngelihat gue, tahu-tahu udah ada di sebelahnya. Gue yang masih takut, belum berani cerita. Pagi itu, gue demam parah, sampai nggak ikut meeting pengurus awal tahun. Gue ditempatin di kamar cowok yang di bawah, biar kalau ada apa-apa mereka bisa tahu. Jadi tuh kejadian tadi subuh, Sherly ini demam, dia mungkin ya, demam atau kesambet bahasa ini ya. Langsung tadi yang dari tidur di atas langsung disuruh pindah ke kamar bawah agar mudah berkomunikasi kali ya sama teman-teman cowoknya. Pulangnya gue disuruh ikut mobil pribadi yang dibawa Indra, dan ada pemimpin agama yang ikut di mobil itu. Sebelum berangkat, beliau ngasih gue segelas air yang udah dibaca-bacain gitu. Nih, minum dulu airnya, kata pemimpin agama. Di mobil, gue langsung tertidur. Katanya gue tertidur selama 2-3 jam di mobil. Pas kebangun, mobil masih di daerah puncak karena terjebak one way. Semalam kamu habis lihat apa? Atau dengar apa? Bisa sampai demam gitu. Pemimpin agama gue, sebut aja Pak S, tiba-tiba nanya. Tahun lalu dia ikut, gue juga udah curiga. Pak S ini indigo. Akhirnya gue ceritain lah semuanya. Kejadian yang gue alami semalam pas tidur, dan lagi-lagi Pak S nanggepin cuman dengan senyum doang. Ya seharusnya itu villa emang gak boleh diapa-apain, katanya. Emang kenapa nggak boleh pak? Katanya Indra yang dari tadi diem aja. Ya nggak boleh aja, jawab beliau dengan senyum-senyum lagi. Tahun 2011, tahun ketiga gue nginep di villa itu lagi. Sebenarnya gue udah males buat ikut daripada nyaris kesambet lagi kan. Tapi karena pengurus senior wanita pada nggak bisa ikut, jadi gue lah yang ketibanan sial, disuruh jadi pawangnya anak-anak wanita yang baru. Tahun ini wanita yang ikut cuma 5 orang termasuk gue. Kali ini kita sampai villa udah sore karena pas jalan naik kita sempat kena one way. Selesai beres-beres, anak-anak langsung pada ngajak makan malam di luar. Pulang dari makan, kebanyakan udah pada tepar. Ada yang milih langsung cuci muka, tangan, kaki, sikat gigi, terus tidur. Ada juga kaum begadang kayak gue. Rombongan anak-anak wanita, mereka cuma bersih-bersih doang, terus ikut gabung ngobrol atau main kartu rame-rame seperti biasa. Jam 2:30 kita semua dibubarin lagi sama Jimmy yang masih jadi ketua pengurus di tahun itu. Semua masuk kamar masing-masing, dan gue inget banget anak-anak cewek setelah dibubarin gak ada satupun yang masuk ke kamar mandi atas, dan gak ada seorang pun dari mereka yang mandi malam. Begitu juga sama anak-anak cowoknya. Kenapa gue bisa tahu? Karena gue terakhir ke kamar mandi atas sebelum tidur. Bak mandi pengganti bathtub masih dalam keadaan kosong, dan kamar mandi dalam anak cowok nggak tahu kenapa lagi nggak bisa dipakai. Gue yang pernah punya kenangan manis sama kasur C, jelas nolak keras buat tidur di sana lagi. Karena itu kita semua mutusin buat gempetin semua kasur A, B, dan C, biar bisa buat tidur 5 orang. Setelah beres-beres, semua langsung pada berebut posisi enak buat bobo. Entah kenapa ada satu posisi tidur yang gue hindari banget, yaitu di samping jendela balkon yang persis dekatan sama kasur B. Gue nggak tahu cuma perasaan gue apa gimana. Gue selalu merinding kalau lagi deket-deket sana. Apesnya, karena kalah cepet, gue malah kebagian
bagian posisi itu, walaupun bukan sebelah persis karena di samping gue ada satu wanita lagi. Jadi ini setelah mereka selesai kongko ya, atau main-main, khusus wanitanya ini pada berebutan untuk tidur. Tapi si Sherin ini mutusin buat ngedepetin kasurnya biar bisa tidur rame-rame. Dan apesnya si Sherin ini dapat di posisi yang sama seperti tahun kemarin, pas kali dengan balkon yang ke arah bagian luar. Oke, next gue bacain lagi. Jadi posisinya tuh Dea, Fenty, Evita, gue, dan Via, kita tidur jajaran udah kayak sarden gitu lah. Mereka semua udah tidur duluan, tapi anehnya gue masih melek, nggak bisa tidur. Akhirnya gue cuma duduk di kasur sambil baca majalah yang sengaja gue bawa dari rumah. Nggak terasa pas lihat HP, ternyata udah jam 4 pagi. Baru inget waktu itu yang sama kayak waktu kejadian tahun lalu. Daripada ngalamin yang aneh-aneh lagi, mending gue tidur dah. Gue doa dulu bentar biar tenang. Abis itu siap-siap tidur, lampu kamar sengaja gue nggak matiin. Jadi setelah Sherin di posisi tidurnya, dia tuh tidak bisa tidur. Dan akhirnya dia baca-baca majalah dan nggak terasa waktu sudah jam 4. Dan dia tuh sejenak kepikiran seperti tahun kemarin. Akhirnya dia memutuskan untuk tidur. Gue bacain lagi. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Persis kayak waktu itu, hawa kamar tiba-tiba berubah, bentar panas, bentar dingin. Gue yang udah tahu bakal ada yang nggak beres, udah keringet dingin, mana mata nggak bisa diajak kompromi lagi, mau merem kayak apapun tetap nggak bisa tidur. Nggak lama bau bangke itu datang lagi, asli nyengat banget baunya, udah kayak bau tikus mati. Gue yang pertama nyium bau itu langsung ngumpet di balik selimut, keringet makin bercucuran, segala bulu di badan pada berdiri. Dia yang tadinya tidur di sebelah gue akhirnya kebangun karena gue yang ngerasa gerusuk nggak bisa diem. Via nanya, "Ci, belum tidur?" Gue, "Nggak bisa tidur, Vi. Kamu keganggu ya? Maaf ya." Via, "Enggak kok, Ci. Aku juga nggak bisa tidur, cuma merem-merem doang." "Ci, kenapa kok pucat gitu?" Gue, "Nggak apa-apa, Vi. Tapi kamu cium bau bangke gak, Vi?" Nanggepin pertanyaan gue, Via ngendus-ngendus ke sekitarnya. Via, "Iya, Ci, bau banget dan kayaknya arahnya itu dari luar sini." Dia nunjuk jendela di sebelahnya. Baru juga Via kelar ngomong, tahu-tahu tirai tipis di jendela bergerak sendirinya kayak ketiup angin. Padahal semua kaca jendela udah kita tutup rapat sebelum tidur tadi. Sekelibat tiba-tiba kayak ada orang lewat cepet banget di balkon dari arah kasur ke arah pintu. Via, "Ci, barusan yang lewat apaan, Ci?" Gue, "Nggak tahu, Vi." Via, "Itu orang apa bukan ya?" Gue, "Kalau orang dia masuk ke balkon dari mana? Kan tadi pintunya kamu yang kunci dua-duanya." Via, "Iya, terus kalau bukan orang berarti..." Nggak perlu Via lanjutin lagi ngomongnya, kita berdua langsung ngumpet bareng dalam selimut. Saking takutnya gue sampai meluk Evita yang di samping gue, sedangkan Via dia meluk gue. Gue cuma bisa paksain merem sambil terus baca doa di dalam hati. Jadi nih ternyata si Via ini juga nggak bisa tidur. Setelah dia bangun, si Seri ini nanyain ke Via, "Nyium bau bangke apa enggak?" gitu. Ternyata setelah diendus-endus, ternyata si Via juga mencium bau bangke. Tapi si Via ini nunjuknya ini posisi baunya itu dari arah luar. Jadi ketika ditunjuk ke arah luar itu, hordeng itu seperti ketiup angin dan lalu seperti ada orang lewat gitu. Oke, gue lanjutin baca lagi. Bau bangke masih ada, bergantian sama hawa yang terus berubah-ubah. Pada akhirnya gue harus bener-bener tidur. Itu jam setengah 5 pagi. Jam setengah 6 pagi, suara cempreng Kevin udah berkoar di kamar mandi wanita. Gue yang kebangun dan nyamperin keluar kamar. "Kenapa sih Kevin udah riwah pagi-pagi buta gini?" Gue, "Ngapa sih, Vin? Pagi-pagi udah bersih aja lu." Kevin, "Enggak, ini ada yang mandi dari jam 5 sampai sekarang belum kelar-kelar. Dia panggil-panggil nggak ada yang nyaut. Padahal jelas banget itu suara orang mandi kedengeran. Anak wanita ada yang udah bangun ya?" Gue ngintip dalam kamar masih ada 4 orang di ranjang. "Enggak tuh, masih pada tidur. Anak cowok kali yang mandi." Kevin, "Nggak mungkin, anak cowok ada 11 orang. Yang baru bangun cuma gue sama Indra. Tuh anak juga belum mandi karena ini kamar dari tadi ada yang make. Jimmy aja masih ngorok tuh di kamar seberang lu." Gue, "Lah kalau gitu siapa dong yang lagi mandi?" Kevin, "Itu dia, gue ketok-ketok nggak ada yang jawab dari tadi." Kevin, "Siapa di dalam?" Gak ada jawaban sama sekali. Tapi nggak cuma Kevin, gue juga jelas denger ada suara cebur-cebur, suara orang mandi pakai gayung, biru-biru gitu. Gue, "Vin, kita buka bareng-bareng aja gimana? Kayaknya ada yang nggak beres nih." Kevin, "Tapi kalau beneran ada yang bugil di dalam gimana?" Gue, "Lu percaya gak? Gue bilang di dalam nggak ada siapa-siapa." Kevin, "Nggak mungkin, itu suaranya." Gue, "Buka aja dulu." Akhirnya Kevin menurut. Kita buka bareng-bareng itu pintu kamar, yang ternyata nggak dikunci. Kita sama-sama nengok ke dalam, nggak ada siapa-siapa. Yang ada cuma keran air bak mandi yang
menyala sampai airnya ngeluap dan ngebanjirin lantai kamar mandi. Jadi ini akhirnya saking penasarannya si Sherlyn dan Kevin ini berusaha buat dobrak pintu ya, dan ternyata pintu itu memang nggak dikunci, dan setelah dibuka itu ternyata hanya ada suara keran nyala aja dan nggak tahu siapa yang nyalain. Kevin, siapa yang buka air nggak dimatiin? Gue. Yang pasti bukan anak wanita. Semalam gue ke kamar mandi ini bak masih kosong. Kevin, terus siapa dong yang tadi mandi? Gue cuma bisa angkat bahu dengan pertanyaan Kevin karena gue sendiri juga nggak tahu jawabannya. Yang gue tahu sejak awal nginjek ini villa, gue udah ngerasa tempat ini emang nggak beres. Nggak mau ambil pusing, akhirnya Kevin langsung masuk buat mandi. Anak-anak lain juga mulai bangun, tapi gue atau Kevin nggak berniat buat cerita kejadian tadi pagi. Gue juga males bahas kejadian semalam. Via juga milih diem-diem aja. Sampai saatnya sarapan bareng, Kevin mulai pembicaraan dengan nanya, siapa yang nyalain keran bak kamar mandi atas nggak dimatiin? Tanya Kevin. Dan seperti yang gue duga, nggak ada seorang pun yang ngaku. Yang ada malah pada balik nanya, emang kenapa kok? Nggak apa-apa, nanya doang. Udah lanjut aja makannya. Nggak tahu Kevin sengaja nggak mau bahas apa-apa karena dia nggak mau junior lain ketakutan. Setelah rapat awal tahunan selesai, yang itu semua packing lagi buat pulang ke Jakarta. Gue semobil sama Kevin dan Jimmy, sisanya ikut di minibus yang kita sewa. Di dalam mobil, gue pun cerita semua kejadian di kamar mandi wanita semalam. Dan Kevin tiba-tiba nanya ke gue, Kevin, tahu gak Sir, kenapa tadi pagi tanggapan gue biasa aja soal kasus kamar mandi? Gue, kenapa? Kevin, soalnya gue udah tahu pasti ada yang ngisengin kita. Gue, siapa? Kevin, penghuni pohon mangga di halaman samping. Gue, maksud lu? Iya, Mbak Kun Kun. Dan lu tahu itu balkon samping kasur B di kamar wanita, dia sok mau manjat di sana. Gue, bohong lu, yang bener lu. Kevin, ngapain gue bohong? Kalau nggak percaya, tanya aja penjaga villa. Dia yang kasih tahu semua kok. Lu tahu ayunan di bawah pohon mangga? Itu ada tuyul-tuyul 2 biji yang lagi main di sana. Makanya kalau malam ayunannya suka gerak-gerak sendiri. Gue, lu tahu dari kapan kalau villa isinya begituan? Kevin, udah dari tahun lalu. Sejak villa dipugar, gue udah berasa makin nggak enak. Gue tanya-tanya lah sama bapak yang jaga. Dia ceritain semua. Gue, dan lu sial banget nggak bilang apa-apa sama gue. Bagus, minta diisep ubun-ubunnya nih orang. Jimmy nyeletuk, ntar kalau dikasih tahu lu nggak mau ikut lagi. Kevin si Kampang malah cengengesan, bangke. Gue bodoh lah, pokoknya ini terakhir kali gue ikut. Jadi tuh setelah mereka selesai packing barang, mereka di mobil itu pada ngobrol dan cerita, dan akhirnya pun si Kevin ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi di villa itu. Dan si Sherlyn kaget setelah mengetahuinya. Nginep di itu villa creepy nggak ada lagi gue ikut tahun depan kalau masih ngadain acaranya di sana. Sorry, thank you Jimmy. Yah, jangan gitu dong, nggak ada lu nggak rame bego. Gue bodoh. Begitulah tahun berikutnya, acara nginep masih terus berjalan di villa yang sama. Tiap abis acara ada aja yang pulangnya bawa cerita abis digangguin yang aneh-aneh. Gue udah pasti nggak mau ikut lagi. Masih parno sama Mbak Kun Kun, penghuni pohon mangga di sana. Sampai akhirnya tempat ibadah gue punya villa baru lagi di posisi villa baru masih satu komplek dan cuma sebelahan sama villa yang lama. Gue pun jadi ikut lagi acara pengurus karena nginepnya udah bukan di villa creepy itu lagi. Paling kita cuma pakai halaman sampingnya buat bakar jagung sama masak bubur. Sementara tidurnya udah di villa yang baru, dan di villa baru ini rasanya lebih nyaman dan tenang. Gangguan juga sama sekali nggak ada. Sampai saat ini bangunan villa itu masih kosong dan belum ada yang menempatinya. Bagi lu yang belum jelas atau kurang paham dengan cerita ini, silakan komen di bawah ini, dan jangan lupa kita ambil hikmah dari semua cerita ini dan jangan takut dengan segala sesuatu, karena dengan adanya dia seharusnya membuat kita semakin kuat dalam mendalami ilmu agama. Oleh karena itu, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar kalian dapat melihat video-video kami berikutnya. Terima kasih. Goodbye.